Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmala Rohaini dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas A2 semester 1 dengan NIM 21080802211046. Saya akan menceritakan tentang kisah orang-orang yang masuk ke dalam desa dengan merangkak di atas pantat mereka. Selamat menyaksikan. Kisah ini menceritakan tentang pengingkaran dan kedurhakaan dalam membalas nikmat dan kebaikan. Allah memerintahkan Bani Israel agar masuk ke sebuah desa di bumi yang suci, yaitu Baitul Maqdis, dengan kemenangan dan ketundukan kepada Allah, serta permohonan ampunan dan rahmat kepadanya. Akan tetapi mereka mengganti ucapan dengan ucapan lain yang tidak disampaikan kepada mereka. Mereka masuk dengan merangkak di atas pantat mereka, meneriakan perkataan orang-orang bodoh dengan slogan-slogan kosong, mengganti kalamullah. Maka Allah menurunkan siksa dari langit kepada orang-orang zalim di kalangan. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada Bani Israel, masuklah pintu gerbang sambil bersujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 58. Lalu mereka mengganti, mereka masuk dengan merangkak di atas pantat mereka dan berkata, satu biji dalam sehelai rambut. Imam Muslim juga meriwayatkan dengan lafaz, dikatakan kepada Bani Israel, masuklah pintu gerbang dengan bersujud dan ucapkanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kesalahan kalian diampuni. Lalu mereka mengganti, mereka pun masuk gerbang dengan merangkak di atas pantat mereka. Mereka berkata, sebiji dalam sehelai rambut. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita di dalam kitabnya bahwa Dia memerintahkan Bani Israel agar masuk ke sebuah desa di Baitul Maqdis dengan sujud, yakni tunduk dan patuh kepada Allah, bukan dengan takabur dan sombong, agar mereka memohon kepada Allah pada waktu mereka masuk untuk menghapus dosa-dosa mereka dan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Akan tetapi mereka tidak masuk seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada mereka, dan tidak mengatakan seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada mereka, dan tidak mengatakan seperti yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka masuk dengan merangkak di atas pantat mereka. Mereka mengatakan, sebiji gandum atau biji dalam sehelai rambut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksa kepada mereka akibat kefasikan mereka. Maka Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 58-59 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas mereka orang-orang zalim tersebut siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Untuk itu orang-orang zalim tersebut telah menyambut nikmat Allah dengan kekufuran. Mereka tidak menjalankan perintahnya dan tidak mensyukuri nikmat Allah kepada mereka. Bandingkanlah dengan keadaan Rasulullah dan para sahabatnya manakala mereka masuk Mekah dengan kemenangan. Mereka masuk dengan ketundukan dan kerendahan hati sampai kepala Rasulullah SAW menyentuh pelananya pada saat beliau masuk Mekah dengan ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Untuk itu, pelajaran-pelajaran dan faidah-faidah hadis yang dapat diambil, yang pertama, penjelasan tentang besarnya dosa orang-orang yang merubah perintah dan syariat Allah, yakni orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Mereka menyelewengkan kalam Allah seperti yang dilakukan orang-orang zalim dari kalangan Bani Israel. Yang kedua, pada Bani Israel, bahkan di generasi mereka, terdapat orang-orang yang berhati keras, jiwa mereka busuk, dan akal mereka menyimpang. Yang ketiga, petunjuk yang Allah berikan kepada Bani Israel dan disampaikan oleh Al-Quran dan hadis kepada kita, di mana kaum muslimin yang menang masuk dalam keadaan tunduk kepada Allah, berdoa kepadanya agar mengampuni. Dan yang terakhir, harta rampasan perang yang diharamkan atas Bani Israel terbatas pada emas, perak, perabotan, pakaian, dan sejenisnya. Sekian cerita atau kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.